Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Sari dengan akhiran NIM 036. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang integrasi sosial agama. Integrasi sosial agama adalah proses mempersatukan kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang sehingga tercipta kehidupan bersama yang harmonis. Dalam perspektif agama, integrasi sosial berkaitan dengan peran ajar agama sebagai pedoman yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar sesama dalam masyarakat. Agama memiliki peran strategis dalam membangun integrasi sosial melalui dua fungsi utama. Yang pertama, sebagai sumber nilai moral, agama mengajarkan kejujuran, keadilan, kasih sayang, serta sikap saling menghormati yang menjadi dasar terciptanya keteraturan sosial. Yang kedua, sebagai persatuan, agama memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Namun, integrasi sosial berbasis agama juga menghadapi beberapa tantangan seperti fanatisme berlebihan yang memicu toleransi serta politisasi agama yang menjadikan agama sebagai alat kepentingan politik dan dapat menimbulkan perpecahan. Untuk mewujudkan integrasi sosial yang kuat, diperlukan upaya sadar dan berkelanjutan dari seluruh masyarakat, termasuk peningkatan pemahaman lintas agama, memperkuat nilai toleransi, serta menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bagi persatuan. Dengan demikian, integrasi sosial agama dapat menjadi pilar penting bagi keutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua, penuntutan, penghentian, penuntutan, penyampingan, dan penutupan perkara. Penuntutan adalah tindakan hukum yang dilakukan jaksa penuntut hukum untuk melindungi perkara pidana ke pengadilan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 7 KUHP. Tujuan penuntutan meliputi penegakan hukum, memastikan kepastian hukum, dan meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Penghentian penuntutan dilakukan oleh jaksa berdasarkan pasal 140 ayat 2 KUHP jika terdapat alasan yang sah seperti tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau perkara kasus harus ditutup demi hukum. Misalnya tersangka meninggal kadaluarsa atau kadaluarsa. Jika dihentikan, perkara tidak lanjut ke pengadilan tetapi dapat dibuka kembali bila muncul bukti baru atau disebut novum. Penyampaian perkara deponering merupakan kewenangan jaksa agung untuk tidak melanjutkan penuntutan demi kepentingan umum berdasarkan pasal 35 huruf C Undang-Undang Kejaksaan. Deponering dilakukan untuk menjaga ketertiban dan mencegah dampak sosial politik yang berlebihan. Penutupan perkara adalah tindakan menyatakan perkara telah selesai dan tidak dapat diproses lebih lanjut. Penutupan dapat terjadi karena perkara inkrek. Penutupan dihentikan sah, pelaku meninggal dunia, atau adanya perdamaian pada delik aduan. Secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan bahwa tidak semua perkara harus selalu dilanjutkan ke pengadilan. Terdapat mekanisme hukum tertentu untuk menghentikan, menyampingkan, atau menutup perkara demi keadilan dan kepentingan umum. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.